kalau data itu sebenarnya punya kepribadian. Ada data yang bentuknya rapi sampai mirip lonceng sempurna, tapi ada juga yang unik, punya ekor panjang ke kanan atau ke kiri. Fenomena kurva lonceng dan kurva berekor ini bukan sekedar gambar di statistik. Ini sebenarnya cara mudah untuk membaca arah dan bentuk penyebaran data, apakah datanya simetris, condong ke satu sisi, lebih runcing, atau tumpul dari biasanya. Dalam statistik, inilah yang kita sebut dengan skewness dan kurtosis. Di video ini, kita bakal bahas semuanya dengan cara yang paling sederhana. Mulai dari pengertian, bentuk kurva, ciri-ciri, rumus, sampai contoh soal singkat. Penasaran gimana data punya kepribadian? Check it out! Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang skewness dan juga kurtosis. Skewness merupakan ukuran statistik yang menggambarkan tingkat kemiringan data terhadap rata-rata melalui skewness. Kita bisa mengetahui apakah data lebih berat ke kiri atau lebih berat ke kanan atau simetris. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berguna untuk membaca pola umum, misalnya apakah nilai ujian siswa didominasi nilai tinggi atau rendah. Apakah pendapatan masyarakat lebih banyak di golongan rendah atau tinggi? Atau apakah penjualan produk lebih sering kecil daripada besar? Jika nilai skewness mendekati 0, berarti distribusi mendekati simetris. Jika bernilai positif, data memiliki ekor panjang di sebelah kanan karena banyak data kecil dan sedikit data besar. Sebaliknya, jika skewness bernilai negatif, ekor memanjang ke kiri karena data besar lebih dominan dan data kecil lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis adalah ukuran yang menjelaskan seberapa runcing puncak distribusi dan seberapa tebal ekornya. Kurtosis membantu melihat apakah data memiliki banyak nilai ekstrim atau tidak. Jika kurtosis bernilai 3, maka distribusi mendekati normal. Jika lebih dari 3, maka puncak lebih runcing dari outlier lebih banyak. Jika kurang dari 3, maka puncak lebih datar dan outlier lebih sedikit. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan skewness atau kemencengan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kemencengan atau skewness ini digunakan untuk mengetahui ukuran kemiringan suatu kurva. Dan kurva ini didapat dari data distribusi. Nah, seperti yang dapat kita lihat di layar, bahwa sebuah kurva ataupun sebuah data distribusi dikatakan normal ketika kondisi ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus seimbang. Kemudian ada definisi lain ataupun yang menunjukkan bahwa data tersebut seimbang atau dari segi bentuk kurvanya itu antara kanan dan kirinya itu seimbang, yaitu ketika skewness sama dengan 0,01 ataupun mendekati 0,01. Nah, lantas bagaimana sih biar kita tahu bahwa skewness ini menunjukkan normal atau menceng ke kiri justru menceng ke kanan. Nah, di sini ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode Pearson. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menentukan kemencengan suatu kurva dari data distribusi yang bersifat tunggal. Dapat kita lihat rumusnya. Yang pertama ada penggunaan simbol alpha 3. Nah, simbol alpha 3 ini hanya sebatas simbol untuk membedakan antara skewness dan juga kurtosis. Nah, di sini rumusnya adalah hasil pengurangan dari rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Kemudian yang kedua ada metode momon matematika. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menentukan data yang bersifatnya lebih kompleks ataupun data kelompok. Adapun rumusnya ada perbedaan tersendiri, yaitu penggunaan frekuensi. Rumusnya yaitu alpha 3 sama dengan sigma frekuensi I. Frekuensi E ini artinya setiap frekuensi yang ada dijumlahkan, kemudian dikali dengan dalam kurung X bar dikurangi X, kemudian dipangkatkan 3 dan dikurangi N, yaitu notasi atau jumlah data, dikali dengan simpangan baku dipangkatkan 3. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada kriteria dan bentuk skewness.
Nah, kalian pasti penasaran kan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa bentuk-bentuk dari skewness ini ada yang menyerupai lonceng, ada yang berekor ke kiri, bahkan berekor ke kanan. Nah, oleh karena itu, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada left skewed. Nah, di PowerPoint ini tercantum left skewed di mana posisi ekornya itu berada di sebelah kiri. Nah, hal ini tidak serta-merta posisinya di sebelah kiri, di kanan, atau seimbang. Namun ada beberapa hal yang menentukan hal tersebut. Yang pertama, untuk posisinya yang menceng ke kiri, nah itu terjadi ketika kondisi rata-rata lebih kecil dari median dan modus. Atau hasil dari perhitungan melalui rumus skewness ini kurang dari 0,01. Sehingga posisinya lebih cenderung menceng ke sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua ada right skewed atau posisinya menceng ke kanan. Nah, hal ini terjadi ketika modus lebih kecil dari median dan lebih kecil dari rata-rata. Kemudian hal ini pun diakibatkan ketika hasil dari skewness-nya lebih besar dari 0,01. Nah, kemudian pada bentuk yang ketiga ada yang menyerupai lonceng. Nah, bentuk ini terjadi ketika modus, median, dan juga mean berada pada jumlah yang sama atau sama dengan 0,01. Mengapa dikatakan simetris atau lonceng? Karena posisi antara kurva di sebelah kiri dan sumbu di sebelah kanannya itu seimbang. Kalian bisa lihat pada gambar, ada sejumlah orang yang menempati pada posisi kurva tersebut. Ya teman-teman, agar lebih mudah dipahami, mari kita kerjakan yaitu hasil berikut ini. Di sini kita mempunyai data tabel yang sudah disusun dalam distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensi sebanyak 59 dan banyak populasi itu 10. Kemudian panjang kelas 10, kemudian agar juga semuanya itu tentukan apakah kurva dari data pada daftar distribusi frekuensi bisa normal atau simetris, positif atau menceng ke kanan atau negatif yaitu menceng ke kiri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada interval kelas, kemudian ada frekuensi yang jumlahnya sebanyak 59. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita dapat menjumlahkan angka 10 dikurangi 19, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 14,2. Kemudian 20 ditambah 29, hasilnya 49, dibagi dengan 2, kemudian hasilnya 24,5. Diulangi sampai dengan 100 ditambah 109 itu 209, kemudian dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 104,5. Nah, di kolom selanjutnya ada XI dikali FI atau nilai tengah dikali dengan frekuensi. Kita mulai dari yang 14,5 dikali dengan 5 yaitu hasilnya 72,5, kemudian 24,5 dikali dengan 4 hasilnya 98, hingga 104,5 dikali dengan 9 hasilnya yaitu 940,5. Dari jumlah tadi kemudian kita jumlahkan semuanya dan dapat diperoleh hasilnya yaitu menjadi 3485. Oke, untuk selanjutnya yaitu XI dikurangi dengan X bar. Di sini karena kita belum mengetahui nilai dari X bar atau nilai rata-ratanya, maka kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara X bar sama dengan sigma dari XI dikali dengan FI dibagi dengan sigma FI sama dengan 3485,5 dibagi dengan 59 sama dengan 59,08. Nah, karena sudah ketemu nilai X bar-nya 59,08, kita masukkan ke rumus yaitu XI atau nilai tengah dikurangi dengan X bar atau nilai rata-rata. XI-nya yang pertama 14,5 dikurangi 59,08 yaitu hasilnya min 44,58. Kemudian 24,5 dikurangi 59,008 hasilnya 34,58. Ulangi hingga dengan
104,5 dikurangi 59,08 hasilnya yaitu 45,42. Kemudian XI dikurangi X bar pangkat 2, karena tadi sudah ketemu hasilnya, maka kita tinggal pangkatkan saja. Min 44,58 pangkat 2 hasilnya yaitu 1987,38. Yang kedua min 34,58 pangkat 2 yaitu 1195,78 hingga 45,42 pangkat 2 hasilnya 2062,92. Yang terakhir kita cari FI dikali dengan XI dikurangi X bar pangkat 2. Kita kalikan dulu frekuensi dengan hasil pangkat yang tadi. 5 dikali 1987,38 hasilnya itu 9. Kita ulangi hingga dengan 9 dikali dengan 2062,97 hasilnya itu 18.566,73. Nah, ketika sudah diketahui semua hasilnya, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 52.664,12. Kemudian kita tentukan standar deviasinya yaitu dengan menggunakan angka sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1, yaitu akar dari 32.664,12 bagi 59 kurangi 1 yaitu akar dari 907,83 dan sama dengan 30,13. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana menghitung nilai skewness sebuah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, di mana skewness sebagai ukuran distribusi datanya, maka pada bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana menghitung nilai kurtosis atau keruncingan. Nah, untuk konsep dari kurtosis itu sendiri adalah salah satu ukuran untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva. Kalau tadi skewness untuk mengukur kemiringannya, maka kurtosis mengukur tingkat keruncingannya. Apakah kurvanya runcing, normal, atau datar? Nah, untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Yang mana rumusnya adalah alpha 4 sama dengan sigma xi dikurangi x bar pangkat 4 per n kali s pangkat 4. Dan untuk keterangannya itu sendiri, alpha 4 merupakan koefisien kurtosis. Xi adalah rata-rata dari semua nilai data. Selanjutnya x bar nilai data ke i, dan n adalah jumlah total data, dan S merupakan simpangan baku sampel. Selanjutnya, kita ke bagian bentuk dan kriteria kurtosis. Nah, untuk kurva yang pertama bisa kita lihat pada gambar bahwa kurva ini memiliki puncak yang lebih runcing atau tinggi, maka disebut kurva leptokursis. Dan untuk kriteria dari kurva leptokursis ini, apabila K lebih besar dari 3, maka kurvanya runcing. Selanjutnya, kurva yang kedua, kurva ini merupakan titik awal atau standar kita, di mana distribusi ini memiliki puncak dan ekor atau area di ujung kiri dan kanan yang dianggap normal atau sedang, maka disebut kurva mesokurtis. Nah, untuk kriterianya, apabila kurvanya sama dengan 3, maka kita katakan normal. Dan untuk kurva yang terakhir, kurva ini memiliki puncak yang lebih datar atau rendah, maka disebut kurva platykurtis. Nah, jika kurvanya lebih kecil dari 3, maka bisa dikatakan datar. Baik, kita akan mengerjakan soal kurtosis data berkelompok. Untuk soalnya, tentukan apakah kurva dari data pada daftar distribusi frekuensi di samping, normal, runcing, atau datar. Oke, di sini kita buat dahulu tabelnya seperti ini untuk mempermudah. Kemudian kita hitung per kolom.
Untuk mencari XI atau nilai tengah, atau bisa disebut juga dengan midpoint class, cara hitungnya di sini 10 tambah 19 sama dengan 29 dibagi 2 sama dengan 14,5 dan seterusnya. Nah, kalau untuk XI kali FI, nilai tengah dikali dengan frekuensi, perhitungannya sama seperti ke bawahnya. Kemudian, untuk mencari X bar, kita menggunakan rumus berikut, yaitu X bar sama dengan sigma nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 3485,5 dibagi dengan sigma frekuensinya, yaitu 59. Maka hasil X bar adalah 59,08. Kemudian, yang nilai tengah X bar pada interval kelas pertama, nilai tengahnya 14,5 dikurangi dengan nilai X bar yaitu 59,08. Maka hasilnya minus 44,58 dan seterusnya. Nah, kalau yang XI kali X bar dipangkatkan, menghitungnya dari minus 44,58 pangkat 2 dan seterusnya. Lanjut ke FI kali nilai tengah dikurangi X bar pangkat 2, kita kalikan saja frekuensi yang 5 dikali dengan 194.834.367, maka hasilnya 1.974.171.835. Setelah itu, kita jumlahkan totalnya adalah 52.664,41. Lalu untuk menghitung nilai standar defisiasinya, nilai ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi kita kurangi ini dengan 1, lalu kita akarkan. Ya, ini rumusnya. Maka hasilnya 30,13. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kolom bagian pangkat 4 dari pengurangan nilai tengah dengan X bar. Nah, di mana kita sudah tahu yang pertama ada min 44,58 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 3.944.343,67, kemudian min 34,58 dipangkatkan 4, dan seterusnya. Nah, jika semuanya sudah dipangkatkan, maka kita lanjut ke kolom berikutnya, di mana kolom ini yaitu menghitung FI dikalikan dengan tadi, hasil dari nilai tengah dikurangi dengan X bar dipangkatkan 4. Nah, FI ini merupakan frekuensi dari masing-masing kelas interval. Nah, kemudian kita bisa kalikan. Nah, FI di kelas interval yang pertama adalah 5. Dikalikan dengan tadi, hasil pangkat 4 yaitu 3.944.343,67. Hasilnya adalah 19.741.718,35 dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir jangan lupa untuk dijumlahkan, yang mana totalnya adalah 78.921.030,1. Jika semuanya telah ditentukan, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus kurtosis, yaitu alpha 4 sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Nah, tadi sudah diketahui, yang pertama ada 78.921.030,1 dibagi dengan N. N ini 59 dikali dengan S pangkat 4 yaitu 30,13 pangkat 4. Hasilnya adalah 1,622. Nah, jika kita lihat hasilnya 1,622, maka kurtosis ini kurang dari 3 dan termasuk ke dalam jenis atau bentuk platikurtik.